saya akan melakukan tugas praktik 2 dengan mata pelajaran administrasi jaringan. Kita akan melakukan konfigurasi jaringan awal dengan memeriksa konektivitas antara PC menggunakan ping di Cisco Packet Tracer. Pada tahap ini, seluruh PC belum dikonfigurasi dengan VLAN, sehingga semua PC berada dalam satu jaringan yang sama dan seharusnya dapat saling berkomunikasi. Berikut adalah topologi yang sudah saya siapkan. Terdapat 4 PC, yaitu PC1, PC2, PC11, dan PC12 yang semuanya terhubung ke switch 0. Masing-masing PC telah dikonfigurasi dengan alamat IP berikut. PC1 menggunakan 192.168.11, PC2 menggunakan 192.168.1.2, PC11 menggunakan 192.168.1.11, dan PC12 menggunakan 192.168.1.12. Keempat PC berada dalam satu subnet yang sama, yaitu 192.168.1.0. Sekarang kita akan melakukan uji ping dari PC1 ke seluruh PC lainnya untuk memastikan semua dapat saling berkomunikasi. Terlihat bahwa ping dari PC1 ke PC2 berhasil ditandai dengan reply dari 19.168.1.2. Ping ke PC11 juga berhasil. Ping ke PC12 pun berhasil. Artinya pada kondisi awal ini, sebelum VLAN dikonfigurasi, semua PC dalam jaringan yang sama dapat saling berkomunikasi dengan baik. Verifikasi langkah 5 telah selesai. Kondisi awal jaringan terkonfirmasi. Seluruh PC dapat saling terhubung melalui perintah ping. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi VLAN pada switch.
Berikut ringkasan konfigurasi yang telah dilakukan sebelum verifikasi switch setelah dikonfigurasi sebagai VTP server pada domain. VLAN 2 bernama fakultas A mencakup port F0 hingga F0 per 10 dan VLAN 3 bernama fakultas B mencakup port F0 per 11 hingga F0 per 20. Per port tersebut telah diatur sebagai akses port. Sekarang kita jalankan perintah show VLAN untuk melihat hasil konfigurasi tersebut. Perhatikan tabel yang muncul. Terlihat bahwa VLAN 1 dengan nama default masih aktif pada port F0/21 hingga F0/24. VLAN 2 dengan nama fakultas A aktif dan memiliki anggota port F0/1 sampai F0/10. VLAN 3 dengan nama fakultas B aktif dan memiliki anggota port F0/11 sampai F0/20. Hal ini membuktikan bahwa konfigurasi VLAN telah berhasil diterapkan pada switch sesuai dengan skenario yang diminta. Verifikasi langkah 10 telah selesai. Konfigurasi VLAN pada switch telah berhasil dikonfirmasi melalui perintah show VLAN. Dua VLAN fakultas A dan fakultas B telah aktif dengan keanggotaan port yang sesuai. Pada tahap ini, topologi jaringan sudah berkembang. SW1 dan SW2 dihubungkan melalui port gigabit internet yang telah dikonfirmasi sebagai trunk port. SW2 memiliki tambahan PC3, PC4, PC13, dan PC14.
Pertama, kita periksa status VTP pada SB1. Perhatikan baris VTP operating mode yang menampilkan nilai server dan baris VTP domain name yang menampilkan nilai UT. Ini membuktikan bahwa SB1 telah berhasil dikonfigurasi sebagai VTP server dalam domain UT. Selanjutnya kita periksa status VTP pada SB2. Perhatikan baris VTP operating mode yang kini menampilkan nilai klien dan baris VTP mode domain yang name yang juga menampilkan UT. Ini membuktikan bahwa SB2 berhasil dikonfigurasi menjadi sebagai VTP klien dalam domain yang sama dengan SB1. Karena keduanya berada dalam domain UT dan terhubung ke ViaTroom, SB1 akan mendistribusikan database ke VLAN ke SB2 secara otomatis.
Verifikasi langkah 12 telah selesai. Status PTP pada kedua switch terkonfirmasi. SW1 bertindak sebagai PTP server dan SW2 sebagai PTP klien, keduanya dalam domain UT. Karena SW1 adalah PTP server dan SW2 ada PTP klien dalam domain yang sama, maka setiap perubahan dalam VLAN di SW akan secara otomatis didistribusikan ke SW2 melalui koneksi trunk. Mari kita jalankan perintah show VLAN pada SW2 untuk melihat hasilnya. Perhatikan hasilnya, VLAN 2 dengan nama Fakultas A sudah muncul di SW2 dengan anggota port F0/1 sampai F0/5. VLAN 3 dengan nama Fakultas B juga sudah muncul dengan nama anggota port F0/6 sampai F0/10. Nama VLAN Fakultas A dan Fakultas B identik dengan yang ada di SW1 karena daftar ini diperoleh dari distribusi VTP, sementara anggotaan prod mengikuti konfigurasi yang dilakukan secara manual di SW2. Verifikasi langkah 14 selesai. Database VLAN dari SW1 berhasil didistribusikan ke SW2 melalui VTP dan keanggotaan port pada SW2 sesuai dengan yang dikonfigurasi. Sebelum pengujian, perlu diingat kembali pembagian VLAN yang sudah dikonfigurasi PC1, PC2, PC3, dan PC4 adalah anggota VLAN 2, yaitu Fakultas A dengan subnet 192.168.2.0/24, sementara PC11, PC12, PC13, dan PC14 adalah VLAN 3, yaitu Fakultas B dengan subnet 192.168.3.0/24.
Pertama, kita uji konektivasi antara PC yang berada dalam VLAN yang sama. Ping berhasil, PC dapat berkomunikasi dengan PC 2 karena keduanya berada dalam VLAN. Ping PC ke PC 3 juga dan PC 4 juga berhasil. Keempat, PC ini saling terhubung karena berada dalam satu VLAN yang sama. Meskipun PC 3 dan PC 4 terhubung ke SB2. Sekarang kita uji koneksi dari PC 1 ke PC yang berada di VLAN berbeda. Ping gagal request timeout. Hal ini karena akan PC 11 berada di VLAN 3, sementara PC 1 berada di VLAN 2. VLAN melakukan segmentasi di layer 2, sehingga komunikasi antara VLAN tidak terjadi apa-apa tanpa router atau perangkat layer ketiga. Hasil ini konsisten. PC 11 dapat berkomunikasi dengan sesama anggota VLAN, tetapi tidak dapat berkomunikasi dengan anggota VLAN 2. Verifikasi langkah 15 telah selesai. Konfigurasi VLAN berjalan dengan lancar. Komunikasi hanya terbentuk antara PC yang berada dalam VLAN yang sama, membuktikan bahwa VLAN berhasil segmentasi jaringan di layer 2. Demikian seluruh video verifikasi untuk Partikum 2 tentang Virtual Local Area Network. Demikian dan kurangnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.